Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Rahmawati, NIM 20140400042. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bunita Putri Utami MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 7 materi. Silakan menyaksikan. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas 7 materi. Yang pertama itu ada hakikat evaluasi, yang kedua ada subjek objek dan teknik evaluasi pembelajaran serta rubrik penskoran, yang ketiga ada taksonomi Bloom, alat evaluasi dan skala pengukuran, yang keempat ada tujuan instruksional, yang kelima ada validitas dan reliabilitas, yang keenam ada kemampuan matematis, dan yang terakhir itu ada kemampuan matematis tentang koneksi, berpikir kritis, kreatif, literasi, dan high order thinking. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang hakikat evaluasi. Yang pertama itu ada pengukuran. Nah, pengukuran ini adalah pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tentang yang dimiliki oleh seseorang atau objek tertentu menurut aturan atau formula yang harus disepakati. Nah, pengukuran ini dapat dilakukan pada apapun yang dibayangkan, namun dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Nah, di sini ada contoh pengukuran, yaitu di dalam bidang pendidikan, mengukur prestasi belajar siswa dengan cara diberikan soal-soal berbentuk tes atau kuesioner dan mengelola hasil jawaban mereka dalam bentuk angka-angka. Itulah prestasi yang dicapai siswa. Nah, pengukuran hasil belajar siswa diperoleh setelah beberapa pokok bahasa dari suatu materi matematika pada semester dilakukan pemberian tes yang dikenal dengan istilah EHB, yaitu evaluasi hasil belajar. Nah, hasilnya berupa nilai dari hasil belajar tersebut. Selanjutnya ada penilaian. Nah, yang pertama ada pengertian penilaian. Menurut para ahli, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penilaian ini adalah proses pengumpulan dan mengelola informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Jadi, penilaian ini adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan dalam hal apa bagaimana ketercapaian tujuan pendidikan. Kemudian bagaimana yang belum tercapai dan apa yang menjadi penyebabnya, serta apa tindakan lanjutannya. Nah, penilaian ini bersifat kualitatif atau berupa predikat atau pernyataan kualitatif, misalnya seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, kemudian sangat kurang. Selanjutnya yaitu adapun tujuan dari penilaian. Yang pertama itu untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai peserta didik. Nah, yang kedua adalah menetapkan ketentuan penguasaan kompeten belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Kemudian tujuan yang selanjutnya untuk menentukan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensinya. Yang terakhir ada memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Nah, kemudian ada fungsi dari penilaian. Yang pertama itu untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Kemudian untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik itu untuk memahami kemampuan dirinya. Kemudian yang terakhir itu untuk menentukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik. Nah, sebagai kontrol bagi peserta didik tersebut dan satuan pendidik tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada contoh dari penilaian. Nah, salah satu ciri dari penilaian ini dalam pembelajaran berbasis kompetensi adalah
dilakukannya penilaian terhadap pencapaian siswa pada setiap kompetensi dasar dan hasil penilaiannya dianalisis serta ditindaklanjuti. Nah, rancangan penilaian ini disusun berdasarkan kompetensi dasar. Misalnya, dalam satu semester ada 8 kompetensi dasar. Maka sebelum pembelajaran berlangsung telah disiapkan 8 set rancangan penilaian hasil belajar yang isinya sinkron dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa, sebagai pengajar kita dapat berpedoman pada indikator pencapaian kompetensi dasar yang dikembangkan sebagai tolak ukurnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang evaluasi. Nah, adapun pengertian dari evaluasi menurut para ahli, yang pertama itu menurut Wirtza dan Jones. Nah, ia berpendapat bahwa evaluasi ini adalah suatu proses yang mencakup pengukuran dan testing yang juga berisi pengambilan keputusan tentang nilai. Nah, evaluasi menurut Blood, ia berpendapat bahwa yang dikutip oleh Suke Silverius, evaluasi ini sebagai kita lihat adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri pribadi siswa. Kemudian beberapa definisi tersebut atas penjelasan evaluasi ini adalah sasaran untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan data. Nah, proses itu dilakukan melalui pengukuran. Setelah itu dilakukan penilaian dalam rangka mengkategorikannya baik, sedang, atau kurang. Dengan demikian, di dalam evaluasi ada pengukuran dan penilaian. Nah, evaluasi ini berjalan baik dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip evaluasi. Adapun prinsip dari evaluasi, yang pertama keterpaduan. Nah, prinsip keterpaduan dalam evaluasi karena evaluasi itu merupakan komponen integral dalam program pengajaran. Nah, evaluasi tidak dapat terdiri sendiri dalam pelaksanaannya. Nah, bagaimana mau mengevaluasi kalau tidak ada jelas keberadaan tujuan dari evaluasi tersebut? Kemudian yang kedua ada keterlibatan. Prinsip keterlibatan siswa berkaitan erat dengan metode belajar seperti cara belajar siswa yang aktif, kemudian metode diskusi kelompok, dan juga metode discovery. Selanjutnya yaitu tentang prinsip koherensi. Yang dimaksud di sini adalah evaluasi itu harus berkaitan dengan materi pembelajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Nah, yang keempat ada pedagogis, yaitu evaluasi juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku siswa. Yang kelima yaitu ada akuntabilitas, yaitu untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program pembelajaran perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi evaluasi. Di sini yang pertama adalah fungsi evaluasi itu untuk selektif. Nah, dalam evaluasi bentuk tes matematika berfungsi menyeleksi antara siapa yang pintar, kurang pintar, dan kepintarannya di atas rata. Kita dapat menyeleksinya melalui kelompok ini dengan mengikuti olimpiade matematika. Selanjutnya yaitu fungsi diagnostik. Nah, yaitu untuk mengetahui kesulitan siswa dalam belajar terhadap materi tertentu sehingga nantinya mengetahui berapa indikator yang dikuasai dan yang tidak dikuasai. Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan. Nah, yaitu fungsi evaluasi sebagai pengukur keberhasilan tidak hanya bermakna bagi siswa, tetapi juga bagi guru atau dosen. Bila evaluasi matematika yang diberikan rata-rata mendapatkan nilai B, maka kita sebagai pendidik dikatakan telah berhasil dalam mendidik mahasiswa. Selanjutnya untuk tes formatif, yaitu tes jenis ini disajikan di tengah program pembelajaran untuk memantau atau memonitor kemampuan belajar siswa demi memberikan umpan balik kepada siswa maupun kepada guru yang bersangkutan. Selanjutnya ada tes sumatif. Nah, ini yaitu jenis tes yang biasanya diberikan pada akhir tahun ajaran atau akhir suatu pendidikan.
Meskipun maknanya telah diperluas untuk dipakai pada tes akhir semester, tes ini dimaksudkan untuk memberikan nilai yang menjadi dasar penentu kelulusan. Dan yang terakhir itu ada tujuan dari evaluasi. Yang tujuan dari evaluasi ini yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan belajar siswa. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses belajar siswa. Yang ketiga itu untuk menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Yang keempat untuk memberikan pertanggungjawaban. Nah, adapun manfaat lain evaluasi yaitu yang pertama, manfaat evaluasi bagi siswa memberikan informasi sejauh ia telah menguasai bahan belajarnya yang telah disajikan guru. Yang kedua yaitu manfaatnya evaluasi ini bagi guru yakni terdapat petunjuk mengenai keadaan siswa, yaitu kondisi materi pembelajaran yang telah diberikan dan kelemahan atau keunggulan metodologi pembelajaran yang diterapkan guru. Yang ketiga yaitu untuk bagi pembimbing atau penyuluh sekolah atau supervisor adalah untuk mengintrospeksi diri seberapa jauh kondisi belajar yang difasilitasi sekolah membantu terselenggaranya proses pembelajaran. Yang keempat itu yaitu bagi orang tua, seperti untuk mengetahui tingkat kemajuan putra-putrinya di dalam pembelajaran di sekolah. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang subjek, objek, dan teknik evaluasi pelajaran serta rubrik penskoran. Yang pertama yaitu tentang subjek evaluasi. Nah, subjek evaluasi ini adalah orang yang melakukan penilaian. Subjek atau pelaku evaluasi pendidikan ialah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan. Siapa yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku. Contohnya di sini yang pertama yaitu untuk melaksanakan evaluasi tentang prestasi belajar atau pencapaian, maka sebagai subjek evaluasi adalah guru. Kemudian yang kedua untuk melaksanakan evaluasi sikap yang menggunakan sebuah skala, maka sebagai objek dapat diminta petugas yang ditunjuk dengan didahului oleh suatu latihan melaksanakan evaluasi tersebut. Yang ketiga yaitu untuk melaksanakan evaluasi terhadap kepribadian di mana menggunakan sebuah alat ukur yang sudah distandarisasikan, maka subjeknya adalah ahli-ahli psikologi. Adapun objek evaluasi atau sasaran evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena evaluator menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Jika objek penilaian tersebut dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ada ranah kognitif, efektif, dan juga ada psikomotor. Ketiga sasaran tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh. Artinya jangan hanya menilai dari segi penguasaan materi semata, tetapi juga harus menilai dari segi perubahan tingkah laku dan proses pengajaran belajar itu sendiri secara adil. Nah, adapun penjelasan dari yang pertama itu adalah ranah kognitif. Nah, menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif terdapat 6 jenjang proses berpikir. Di antaranya yang pertama yaitu pengetahuan, lalu hafalan dan juga ingatan. Yang kedua ada pemahaman, yang ketiga itu adalah penerapannya, yang keempat analisisnya, yang kelima itu sintesis, dan yang keenam itu penilaian atau penghargaan atau disebut juga dengan evaluation. Kemudian yang ranah efektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Nah, menurut Carworth dan kawan-kawan, dia berpendapat ranah efektif ini dibagi menjadi 5 jenjang. Yang pertama itu penerimaan atau menaruh perhatian. Yang kedua menanggapi responding. Yang ketiga ada menilai atau menghargai. Selanjutnya yaitu ranah
psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill yang dimiliki. Nah, kemampuan bertindak setelah seorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindaknya di individu. Selanjutnya yaitu tentang teknik evaluasi. Nah, teknik evaluasi ini yaitu menurut Indra Kusuma adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan seseorang dengan cara yang boleh dikatakan cepat dan tepat. Adapun fungsinya yaitu yang pertama untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap seperangkat materi atau tingkat pencapaian terhadap seperangkat tujuan tertentu. Yang kedua yaitu untuk menentukan kedudukan atau perangkat siswa dalam kelompok tentang penguasaan materi atau pencapaian tujuan pembelajaran tertentu. Adapun teknik dalam evaluasi, yang pertama itu ada aspek kognitif, yaitu tentang tes tertulis, tes lisan, dan penugasan dalam penggunaan instrumen penilaian, pilihan ganda, dan uraian. Kemudian ada aspek afektif, yaitu dengan menggunakan teknik observasi. Kemudian yang ketiga ada aspek psikomotorik, yaitu dengan menggunakan teknik-teknik praktek dan portofolio. Materi yang kita bahas yaitu tentang rubrik penskoran. Yang pertama ada pengertian. Rubrik ini merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Rubrik perlu memuat daftar karakteristik yang diinginkan yang perlu ditunjukkan dalam suatu pekerjaan siswa, disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. Adapun tujuan dari penilaian rubrik yaitu dalam hal ini tujuannya yakni siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Yang kedua itu yang bagi pihak guru dan siswa akan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntutan kinerja yang diharapkan. Yaitu tentang isi rubrik. Setiap kategori mutu sebaiknya diberikan contoh-contoh kinerja agar memperoleh guru atau memberi peringkat. Secara singkat, scoring rubrik ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu yang pertama ada dimensi yang akan dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja anak didik. Yang kedua ada definisi dan contoh yang merupakan penjelasan mengenai setiap dimensi. Yang ketiga yaitu skala yang akan digunakan untuk menilai dimensi tersebut. Yang keempat ada standar untuk setiap kategori kinerja. Sekarang yaitu tentang macam-macam rubrik penilaian. Yang pertama itu ada jangkar penampilan atau konsisten dan fokus. Nah, menandai salah satu tugas dari sekian tumpukan tugas yang banyak sebagai salah satu cara untuk fokus pada pekerjaannya. Beberapa orang menggunakan trik dengan menempelkan permen karet pada setiap satu tugas yang telah diselesaikan dari sekian jumlah tugas-tugas yang telah disusun. Nah, melalui rubrik kita bisa memfokuskan perhatian pada tugas yang kita pikirkan sebagai tugas terbaik untuk atau terburuknya. Kemudian yang B-nya yaitu untuk menyongkong feedback yang detail dan juga formatif. Adapun pilihan-pilihan yang di jenis dari rubrik yang dipakai itu yang pertama ada feedback yang fleksibel dan individual atau rubrik panduan penilaian. Rubrik dengan skala level tinggi sampai 5 level baik yang dicentangkan atau dilingkarkan ketika memberikan penilaian mampu melakukan penghematan waktu dan ketika pemberian feedback kepada siswa
dan kaya akan informasi. Selanjutnya yaitu ada penampilan feedback sumatif atau menetapkan nilai. Apabila pada masing-masing dimensi pada rubrik telah ditetapkan, maka penyimpulannya dapat menjadi latihan matematis. Yang selanjutnya yaitu menilai metode pengajaran sendiri. Selain digunakan untuk menilai siswa, rubrik juga bisa digunakan untuk menilai diri sendiri, untuk feedback pribadi. Kita bisa melihat pekerjaan siswa untuk mengukur hasil pekerjaan diri sendiri. Nah, selanjutnya yaitu langkah pengembangan rubrik. Dalam pengembangan rubrik perlu diperhatikan beberapa langkah, yaitu misalnya untuk menentukan konsep, keterampilan, atau kinerja akan di-asesmenkan. Nah, merumuskan atau mendefinisikan dan juga menentukan urutan konsep. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu membahas tentang taksonomi Bloom, alat evaluasi, dan juga skala pengukuran. Selanjutnya yaitu pengertian dari taksonomi Bloom. Taksonomi adalah sebuah kerangka untuk mengklarifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Taksonomi Bloom telah mempengaruhi pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kurikulum, desain pembelajaran, dan juga pendidikan guru. Jenis dari taksonomi Bloom ini yang pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif ini yang mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang menginginkan perkembangan kemampuan skill intelektual. Di antaranya yaitu tentang mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan juga menciptakan. Yaitu kata kerja operasi dari ranah kognitif. Di sini ada C1-nya yaitu yang mengingat tadi, misalnya mengingat istilah, fakta, aturan, urutan, dan juga metode. Kemudian memahami di sini yaitu C2-nya. Kemudian menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan menciptakan ini C6. Nah, misalnya yaitu tentang menciptakan ini yaitu tentang klarifikasi, karangan, teori, dan menyusun. Seperti menyusun laporan, rencana, skema, program, dan proposal. Yang jenis kedua yaitu ranah efektif. Nah, ranah efektif ini yaitu ranah yang berkaitan dengan perkembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi. Di antaranya yaitu tentang penerimaan, responsif, nilai yang dianut, organisasi, dan juga karakteristiknya. Kata kerja dari operasional ranah efektif yaitu ada menerima, misalnya seperti kesadaran, kemauan, perhatian, dan mengakui. Kemudian ada ini disebut dengan A1. Kemudian merespon ini adalah A2-nya, yaitu melaksanakan, membantu, dan juga menawarkan, dan lain-lain. Yang ketiga ada menghargai atau A3 ini misalnya seperti karya seni, sumbangan ilmu, gagasan, dan juga saran. Kemudian mengorganisasikan ini A4 dan karakteristik menurut nilai A5. Misalnya di sini yaitu kepercayaan diri, disiplin pribadi, kesadaran moral, dan mempertimbangkan dan juga melibatkan diri. Selanjutnya yaitu yang ketiga tentang ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini yaitu ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulatif atau keterampilan motorik. Di antaranya ada peniruan P1, manipulasi P2, ketetapan P3, artikulasinya P4, dan mengalamiannya P5. Adapun kata kerja dari operasional ranah psikomotorik yaitu yang tentang meniru,
Misalnya di sini yaitu menafsirkan rangsangan stimulus, kepekaan terhadap rangsangan. Ini dinamakan dengan P1, misalnya menyalin, mengikuti. Kemudian yang P2-nya manipulasi, yaitu menyiapkan diri secara fisik. Yang P3-nya yaitu presisi, yaitu berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan. Yang P4-nya yaitu artikulasi, yaitu mengkaitkan sebagai keterampilan pekerjaan berdasarkan pola. Yang kelima yaitu P5-nya naturalisasi, yaitu menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi. Misalnya di sini ada mendesain dan menentukan, dan ada juga menciptakan. Nah, selanjutnya yaitu tentang alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes ini diartikan sebagai alat dan memiliki prosedur sistematis yang dipergunakan untuk mengukur dan menilai suatu pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkap konten atau materi tertentu. Adapun yang kedua itu ada alat evaluasi non-tes. Non-tes ini adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi melakukannya dengan mengamati secara sistematis. Ada 4 macam evaluasi non-tes, yaitu misalnya seperti angket, wawancara, pengamatan atau observasi, dan yang terakhir ada portofolio. Selanjutnya yaitu tentang materi yang keempatnya membahas tentang tujuan instruksional. Nah, tujuan instruksional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan. Secara nasional, tujuan pendidikan ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Perumusan suatu tujuan pendidikan yang menetapkan hasil yang harus diperoleh oleh siswa selama belajar dijabarkan atas pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, sikap, dan nilai yang telah menjadi milik siswa tersebut. Adapun tujuan instruksional ini ada 2, yaitu ada umum dan tujuan instruksional khusus. Menurut Garland dalam Harjanto 2008, tujuan instruksional umum ini atau disebut juga dengan TIU adalah hasil belajar yang diharapkan yang dinyatakan secara umum dan berpedoman pada perubahan tingkah laku dalam kelas. Tujuan instruksional umum merupakan serangkaian hasil belajar yang bersifat khusus. Sedangkan tujuan instruksional khusus atau disebut dengan nama TIK adalah hasil belajar yang dinyatakan dalam istilah perubahan tingkah laku khusus. Tingkah laku khusus ini adalah kata kerja yang dapat diamati dan diukur. Selanjutnya yaitu adapun contoh dari tujuan instruksional umum dan ada juga contoh dari tujuan instruksional khusus. Yang pertama, contoh dari tujuan instruksional umum menurut Hemawan. Pada pokok bahasan bangun datar, mata pembelajaran matematika adalah siswa memahami pengertian dan fungsi bangun datar serta mampu menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian ada contoh instruksional khusus adalah pernyataan yang menjelaskan rencana perubahan dari seseorang yang belajar tentang apa yang diinginkan jika ia menyelesaikan suatu pengalaman belajarnya. Selanjutnya yaitu tentang tes. Nah, pengertian tes di sini merupakan alat untuk prosedur yang digunakan mengetahui atau mengukur sesuatu dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Adapun persyaratan dari tes, sumber persyaratan tes didasarkan atas 2. Yang pertama yaitu penyangkutan tes, yang kedua ada menyangkut tentang pengadministrasian dalam pelaksanaan. Kemudian ada fungsi dari tes secara umum. Menurut Sudijono ada 2 macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu yang pertama
sebagai alat mengukur terhadap peserta didik. Kemudian juga sebagai alat pengukuran keberhasilan program pengajaran. Adapun dari ciri-ciri tes yang baik, yang pertama yaitu validitas. Nah, validitas di sini yaitu dalam bahasa disebut dengan valid. Sebuah dengan istilah sahih, misalnya untuk mengukur panjang dipakai meteran, untuk mengukur berat dipakai timbangan, untuk mengukur penguasaan matematika dipakai ujian matematika. Nah, lebih jelasnya suatu ujian untuk mata kuliah tertentu dikatakan valid jika ia benar-benar cocok dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai dengan penyajian mata kuliah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas ini adalah ketetapan atau kejanggalan alat tersebut dalam mengukur pada yang digunakan untuk diukurnya. Artinya, kapanpun alat ukur tersebut digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama. Contohnya, yang paling nyata adalah timbangan atau meteran. Nah, hal yang sama terjadi untuk alat ukur suatu gejala tingkah laku, ciri atau sifat individu. Menurut Sugiono, pengertian reliabilitas ini adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsisten bila pengukurannya dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Selanjutnya yaitu objektivitas. Objektivitas di sini yaitu salah satu tes yang dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektifnya yang mempengaruhi. Hal ini terutama pada sistem scoringnya. Apabila dikaitkan dengan reliabilitas, maka objektivitasnya menekankan ketetapan pada sistem scoring. Sedangkan reliabilitas ini menekankan ketetapan dalam hasil tes. Adapun faktor yang mempengaruhi subjektivitas adalah seperti bentuk tes, penulisan tes, dan juga penilaian. Nah, selanjutnya yaitu tentang praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah mengadministrasikannya. Tes yang praktis adalah tes yang pertama itu kebebasan kepada siswa yang telah tes itu dilengkapi dengan kunci jawaban ataupun pedoman scoringnya. Kemudian dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang tersebut. Yang kelima yaitu materi tentang validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu validitas. Validitas ini merupakan derajat kemampuan suatu tes yang mengukur apa yang hendak diukur. Secara tidak langsung, itu meliputi tes dan skala yang terdiri atas sejumlah tugas yang dipilih untuk berfungsi sebagai indikator hasil belajar. Nah, validitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu validitas logik. Dan kedua ada validitas empiris. Validitas logik ini yaitu merupakan alat evaluasi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan teoristik atau logika yang dilakukan oleh para ahli atau orang yang dianggap ahli. Ada 3 macam validitas teoristik, yaitu ada validitas isi dan juga ada validitas konstruksi atau susunan, dan yang terakhir ada validitas muka. Kemudian yang validitas empiris, yaitu validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun eksternal. Validitas ini dibagi menjadi dua, yaitu validitas produktif dan juga validitas konkuren. Yang kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas ini adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas ini mengacu pada
kegunaan hasil evaluasi, yakni konsistennya skor tes dari masa ke masa. Jika seorang guru memperoleh skor yang sama pada tes yang sama, maka kelompok siswa yang sama itu maka dinamakan dengan tes yang tinggi dari suatu masa ke masa. Alat evaluasi tes atau non-tes untuk rehabilitas yaitu ada tes tunggal, kemudian ada juga tes ulang dan ada tes ekuivalen. Nah, untuk pengertian dari tes tunggal ini adalah tes yang terdiri dari suatu perangkat atau satu set yang dikenakan terhadap sekelompok subjek dalam satu kali pelaksanaan. Untuk tes ulang ini adalah tes yang terdiri dari seperangkat tes yang dikenakan terhadap sekelompok subjek 2 kali. Kemudian ada tes ekuivalen ini adalah tes yang terdiri dari 2 perangkat, di mana soal-soal pada perangkat tersebut yang pertama ada ekuivalen dengan soal-soal pada perangkat kedua, soal-soal yang memuat konsep sama tetapi soal tersebut tidak persis sama. Nah, untuk menentukan koefisien reliabilitas suatu alat evaluasi dengan teknik bela 2 ada 3 cara teknik, yaitu yang pertama yaitu formula Sperman-Brown. Nah, prinsip pada formula ini adalah dengan menghitung koefisien korelasi di antara kedua belahnya sebagai koefisien reliabilitas dari alat evaluasi tersebut. Yang dinamakan dengan tes ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk menghitung digunakannya rumus produk momen. Selanjutnya yaitu Flanagan, yaitu telah diutamakan di muka bahwa salah satu kelemahan dari formula Sperman-Brown adalah sulit dipenuhi kesetaraannya. Maka untuk mengatasi kelemahan itu, Flanagan ini mengemukakan suatu formula yang tidak perlu memperhatikan syarat kesetaraan antara kedua belahan tes tersebut. Kemudian ada rulon. Nah, rulon ini yaitu cara lain untuk menghitung koefisien reliabilitas dengan menggunakan teknik belah 2 adalah cara yang dikemukakan oleh rulon. Formula rulon ini didasarkan atas konsep perbedaan antara skor subjek pada belahan pertama dan kedua, yang dapat dipandang sebagai kekeliruan dari proses evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu materi yang keenam, tentang kemampuan matematis. Nah, adapun pengertian dari kemampuan matematis ini adalah kemampuan matematis ini merupakan kemampuan untuk menghadapi permasalahan, baik dalam matematika maupun kehidupan nyata. Kemampuan matematis terdiri dari kemampuan penalaran matematis, komunikasi matematis, pemecahan masalah matematis, pemahaman konsep, pemahaman matematis, berpikir kreatif, dan juga berpikir kritis. Nah, ini akan dibahas pada materi yang ketujuh. Kemudian ada pengertian dari pemahaman konsep. Pemahaman konsep ini adalah kemampuan dasar memahami pengertian pokok untuk pengertian yang selanjutnya. Pemahaman konsep merupakan salah satu kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik dalam mempelajari matematika. Adapun jenis-jenis dari pemahaman konsep yang pertama yaitu menurut Polya. Nah, ia membedakan menjadi 4 jenis dari pemahaman konsep. Yang pertama itu yaitu pemahaman mekanikal, induktif, rasional, dan yang terakhir yaitu pemahaman intuitif. Selanjutnya adapun indikator dari pemahaman konsep. Menurut Dekdiknas, indikator pemahaman konsep sebagai berikut. Yang pertama ada menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua, mengklarifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, memberikan contoh dan non-contoh dari konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Selanjutnya, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari konsep. Menggunakan prosedur atau operasi tertentu. Dan yang terakhir,
mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu tentang kemampuan komunikasi matematis. Yang pertama, pengertian. Kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, di mana terjadinya pengalihan pesan. Adapun kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilihat dari kemampuan berikut. Yang pertama yaitu menghubungkan. Nah, misalnya menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Kemudian menjelaskan ide. Dan misalnya di sini adalah untuk situasi dan relasi matematis secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Kemudian menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Kemudian yang keempat, mendengarkan, mendiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang kelima, membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis. Yang keenam, membuat konjektur atau menyusun argumen, merumuskan definisi, dan juga generalisasi. Yang ketujuh, menjelaskan dan membuat pernyataan matematika yang telah dipelajari. Adapun indikator dari kemampuan komunikasi matematika menurut Survey dan Monsley yaitu mengemukakan bahwa kemampuan komunikasi matematika tidak hanya menyatakan ide tertulis tetapi lebih luasnya yaitu bagian kemampuan siswa dalam menyatakan, menjelaskan, menggambarkan, dan mendengarkan. Kemudian yang lebih rincinya, Sumarmo berpendapat bahwa yang pertama itu menyatakan suatu situasi atau gambar, menjelaskan ide, mendengarkan, membaca dengan pemahaman, dan yang terakhir itu mengungkapkan kembali suatu uraian. Adapun pengertian dari kemampuan penalaran di sini, penalaran ini merupakan penalaran diperlukan untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah, dan juga dipakai untuk membangun sebuah argumen matematika. Menurut Setiadi menyatakan bahwa penalaran ini dapat secara langsung meningkatkan hasil belajar peserta didik, yaitu jika peserta didik diberi kesempatan untuk menggunakan keterampilan bernalarnya dalam melakukan pendugaan-pendugaan berdasarkan pengalaman sendiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari penalaran. Yang pertama yaitu menurut Adi Surya, ciri-ciri penalaran ini ada dua, yaitu proses berpikir logis dan bersifat analitik. Sifat analitik ini merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Adapun ciri-cirinya di sini yaitu yang pertama menarik kesimpulan logis, menjelaskan dengan gambar, menggunakan pola hubungan, mengukur dan juga mengikuti argumen-argumen. Selanjutnya jenis-jenis dari penalaran. Yang pertama ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini merupakan penalaran dengan penarikan kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, menurut Pasce, penalaran deduktif ini adalah proses penalaran dan pengetahuan prinsip atau pengalaman umum yang menentukan kita memperoleh kesimpulan untuk sesuatu yang khusus. Kemudian penalaran induktif merupakan suatu proses berpikir dengan mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum atau membuat suatu pernyataan baru dari kasus-kasus seperti dikemukakan oleh Peirce, yaitu tentang penalaran deduktif ini. Prinsipnya atau aturan umumnya mengamati hal-hal dan contoh-contoh khusus. Indikator dari penalaran yaitu yang pertama ada pengajuan dugaan, yang kedua ada melakukan manipulasi matematik, yang ketiga ada penarikan kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan, kemudian atau bukti terhadap kebenaran solusi. Selanjutnya ada menarik kesimpulan dari pernyataan,
memeriksa kesahihan atau juga suatu argumen, menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk menentukan generalisasinya. Selanjutnya pemecahan masalah. Pengertiannya menurut Robert Saussure, pemecahan masalah ini adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Adapun langkah-langkahnya di sini yang pertama yaitu memahami masalah tersebut, membuat rencana pemasalan masalah, melaksanakan rencana pemahaman masalah, dan yang terakhir itu melihat atau mengecek kembali dari pemecahan masalah tersebut. Indikator dari pemecahan masalah menurut NCTM. Di sini ada yang pertama yaitu indikatornya menyelidiki dan mengerti isi matematik. Yang kedua, menerapkan penggabungan strategi pemecahan masalah matematik. Yang ketiga, mengenal dan merumuskan permasalahan dari situasi yang diberikan. Yang keempat, ada menerapkan proses dari model matematika untuk situasi dunia nyata. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang ketujuh, membahas tentang kemampuan matematis, di mana pokok pembahasannya tentang koneksi, berpikir kritis, kreatif, literasi, dan juga high order thinking. Nah, adapun definisi dari kemampuan berpikir koneksi yaitu koneksi ini berasal dari kata connection dalam bahasa Inggris yang diartikan hubungan. Koneksi dalam kaitannya dengan matematika yang disebut dengan koneksi matematika dapat diartikan sebagai keterkaitan secara internal dan eksternal. Adapun indikator dari kemampuan koneksi matematis yang pertama ada menurut Sumarmo, yaitu indikatornya yang pertama mencari dan memahami hubungan berbagai represensi konsep dan prosedur. Yang kedua, menggunakan matematika dalam bidang studi. Yang ketiga, memahami represensi ekuivalen konsep. Yang keempat, mencari koneksi atau prosedur. Yang kelima, menggunakan koneksi antar topik matematika. Nah, selain itu ada juga menurut Gordon. Dia berpendapat bahwa indikator dari kemampuan koneksi ini yang pertama yaitu mencari hubungan berbagai representasi konsep. Yang kedua, memahami hubungan antar topik. Yang ketiga, ada menerapkan matematika dalam bidang. Yang keempat, ada memahami representasi ekuivalen suatu konsep. Yang kelima, ada mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain. Dan yang terakhir, ada menerapkan hubungan antar topik. Adapun tujuan koneksi matematika menurut NCT yaitu yang pertama mengenali represi yang ekuivalen dari suatu konsep yang sama. Yang kedua itu untuk mengenali hubungan prosedur satu representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen. Yang ketiga untuk menggunakan dan menilai koneksi. Yang keempat itu menggunakan dan menilai koneksi antar matematika dan disiplin ilmu yang lainnya. Nah, adapun rubrik dari penilaian menilai proses ini, penyelesaian masalah merupakan suatu yang rumit karena merupakan kegagalan siswa berkoneksi dengan jelas mengenai apa yang mereka lihat. Di samping itu, siswa sering membuat penyelesaian tanpa penjelasan. Nah, inilah bentuk dari rubrik penskoran dari koneksi. Yaitu yang pertama ada mengidentifikasi hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur matematika. Nah, jika tidak ada jawaban maka skornya 0, kurang tepat skornya 1, kurang tepat dalam mengidentifikasi konsep skornya 2, kemudian dapat mengidentifikasi konsep dengan baik mendapatkan 3, kemudian namun tidak tepat ya di sini. Kemudian yang keempat itu dapat mengidentifikasi dengan tepat maka skornya 4. Begitu juga dengan selanjutnya yaitu ada mengidentifikasi hubungan satu prosedur ke prosedur lainnya, ada menjelaskan penerapan topik matematika dalam konten bidang studi lain atau masalah kehidupan lain. Nah, ini adalah contoh dari soal tentang kemampuan koneksi matematika. Di sini ada diketahui jari-jari lingkaran yaitu 7
7 km, kecepatannya 44 km per jam, yang ditanya waktu tempuh, maka dia kalau telah membuat ini maka skornya 5. Kemudian dia telah menjawab rute perjalanan, maka skornya 10. Nah, dilanjutkan dengan cara yang kedua untuk mencari jaraknya itu, maka skornya 15. Dan sampai jika dia telah menemukan hasilnya, maka dia mendapatkan total skor yaitu 100. Selanjutnya yaitu tentang kemampuan berpikir kreatif. Nah, adapun definisi dari kemampuan berpikir kreatif ini yaitu yang pertama, berpikir kreatif ini merupakan kemampuan untuk menginterpretasikan, menganalisis, dan juga mengevaluasi ide dan argumen. Nah, adapun kemampuan berpikir kreatif meliputi beberapa kemampuan menurut Sumarmo, yaitu yang pertama kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen dan bukti. Yang kedua, kemampuan untuk menyusun klarifikasi. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat pertimbangan yang bernilai. Kemudian yang keempat itu kemampuan untuk menyusun penjelasan berdasarkan data yang relevan dan tidak relevan. Dan yang terakhir itu kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi. Adapun indikatornya menurut Ednis di sini yang pertama, menganalisis dan mengklarifikasi pertanyaan. Yang kedua itu mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi yang ada. Yang ketiga yaitu menyusun klarifikasi dengan pertimbangan yang benar. Yang keempat yaitu menyusun penjelasan, dan yang terakhir membuat simpulan dan argumennya. Adapun rubrik dari penskorannya dari kemampuan berpikir kreatif di sini ada yang pertama itu indikatornya merumuskan masalah. Nah, untuk rating penilaiannya jika tidak memenuhi standar maka 25% dari deskriptor atau nilainya 1. Kemudian memahami standar minimal maka nilainya itu 2. Jika dia memenuhi standar 75% maka nilainya itu 3. Nah, jika dia memenuhi standar maksimal atau 100% maka nilainya 4. Berarti rating nilainya itu dimulai dari 1 sampai 4. Nah, begitu juga dengan indikator selanjutnya. Nah, adapun contoh soal dari tes kemampuan berpikir kreatif di sini yaitu jika diketahui di sini Rahmat memiliki puncak menara dengan sudut elevasi 60 derajat. Jarak antara menara dan Rahmat adalah 30 meter. Tinggi Rahmat adalah 1,70. Nah, di sini bisa dilihat jika dia memecahkan masalah, menganalisis dan mengevaluasi, maka dia akan mendapatkan nilai 100 atau dari 1 sampai 4 ya. Selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kreatif. Adapun definisi dari kemampuan berpikir kreatif menurut Johnson yang mengatakan bahwa berpikir kreatif ini adalah sebuah kebiasaan dari pikiran yang dilatih dengan memperlihatkan intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang menakjubkan, dan juga membangkitkan ide-ide yang tidak terduga. Adapun indikator dari kemampuan berpikir kreatif ini menurut Johnson bahwa berpikir kreatif ini akan menumbuhkan ketekunan dan juga kedisiplinan. Nah, indikator dari berpikir kreatif yang pertama yaitu kelancaran atau fluency. Nah, kelancaran di sini diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan segudang ide. Ini merupakan salah satu indikator yang paling kuat dari berpikir kreatif. Selanjutnya ada fleksibilitas atau flexibility. Nah, karakter atau indikator ini menggambarkan kemampuan seseorang individu untuk mengubah mentalnya ketika suatu keadaan atau kecenderungan untuk memandang sebuah masalah. Nah, fleksibilitas adalah kemampuan untuk mengatasi rintangan-rintangan mental yang mengubah pendekatan untuk sebuah masalah. Nah, selanjutnya yaitu indikator tentang elaborasi atau elaboration. Nah, elaborasi ini diartikan sebagai kemampuan untuk menguraikan sebuah objek tertentu. Elaborasi ini adalah jembatan yang harus dilewati oleh seseorang untuk mengomunikasikan ide kreatifnya kepada masyarakat. Selanjutnya ada
Indikator selanjutnya ada originalitas atau originality. Nah, indikator ini mengacu pada keunikan dari respon apapun yang diberikan. Nah, originalitas yang ditunjukkan oleh sebuah respon yang tidak biasa, unik dan jarang terjadi. Nah, berpikir tentang masa depan bisa juga memberikan stimulasi ide-ide orisinal. Nah, selanjutnya yaitu tentang rubrik penilaian dari kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama tadi yaitu tentang kelancaran atau fluency. Di sini rubrik penilaiannya jika tidak memberikan jawaban maka mendapatkan 0, memberikan ide yang tidak relevan dengan pemecahan masalah mendapatkan 2, memberikan ide yang relevan dengan pemecahan masalah tetapi tidak selesai mendapatkan 3, kemudian memberikan ide yang relevan dengan pemecahan masalah dan hasilnya itu benar maka dia akan mendapatkan 4. Jadi skor penilaiannya itu dimulai dari 0 sampai 4. Nah, begitu juga dengan indikator selanjutnya yaitu keluasan, ada keteperincian atau elaborasi tadi, kemudian ada ke originality. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari tes kemampuan berpikir kreatif. Di sini ada contoh soalnya yaitu sebuah akuarium berbentuk balok tanpa tutup memiliki ukuran panjang 70 cm, lebar 40 cm dan tingginya 50 cm. Akuarium tersebut akan dibuat menggunakan kaca bening. Nah, berapa sentimeter kah segitiga kaca yang diperlukan untuk membuat akuarium tersebut? Nah, di sini kunci jawabannya yaitu diketahui pada soal itu bahwasanya luas alasnya adalah 70 cm dikali dengan 40 cm, maka mendapatkan 2800 cm kuadrat. Untuk luas samping kanan dan kirinya adalah 70 dikali 50 dikali 2, maka mendapatkan 7000 luas depan dan belakangnya. Nah, untuk mencari luas depan dan belakangnya 50 dikali 40 dikali 2, maka mendapatkan 4000. Jadi luas totalnya itu adalah 13.800 cm. Nah, untuk pedoman penskorannya di sini kalau dia tidak menjawab maka nilainya 0. Jika dia memberi jawaban dengan caranya sendiri tetapi dapat dipahami maka mendapatkan nilai 1. Memberikan jawaban dengan caranya sendiri, proses perhitungan benar tetapi tidak selesai maka mendapatkan 2. Memberikan jawaban dengan cara sendiri tetapi ada yang keliru atau sehingga hasilnya salah maka mendapatkan 3. Kemudian yang terakhir memberikan jawaban dengan cara sendiri, prosesnya juga benar maka mendapatkan nilai skor 4. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan literasi. Nah, menurut definisi dari kemampuan literasi ini menurut Maulidi yaitu menjelaskan pengertian literasi ini adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Nah, literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, mengetahui tentang genre atau kultural. Selanjutnya ada indikator dari kemampuan literasi. Menurut Nurjannah, yang pertama itu adalah indikatornya merumuskan masalah atau memahami konsep. Yang kedua, menggunakan penalaran dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, menghubungkan kemampuan matematis dengan berbagai konteks. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, mengomunikasikan ke dalam bahasa matematis. Dan yang terakhir, menginterpretasikan kemampuan matematis dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai konteks. Nah, selanjutnya rubrik penskorannya. Yang tadi sudah dibahas dari indikator, siswa dapat menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan soal konstruksi yang umum, maka skornya jika tidak ada jawaban mendapatkan 0. Kemudian menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan soal tetapi belum benar maka mendapatkan 1. Penggunaan pengetahuan untuk menyelesaikan soal dengan sebagian benar maka mendapatkan skor 2. Penggunaan pengetahuan untuk pengetahuan soal dengan benar maka mendapatkan skor 3. Jadi rubriknya dimulai dari 0 sampai 3. Begitu pula dengan indikator selanjutnya. Adapun contoh soalnya di sini yaitu seorang nelayan pada sebuah perahu menjatuhkan jangkarnya ke laut dengan panjang tali jangkarnya 90 meter.
Karena laju ombak di laut tersebut membentuk sudut 67 derajat dengan permukaan lautnya yaitu sin 67 derajat itu 0,92. Buatlah sketsa dari permasalahan tersebut dengan pemisalan dan tentukan kedalaman laut di tempat jangka tersebut. Nah, di sini untuk penilaiannya, jika dia telah membuat diketahui dan ditanya, maka siswa telah menggunakan pengetahuan yaitu menulis pemisalan. Maka dia telah melewatkan indikator 1. Nah, selanjutnya jika dia telah membandingkan sinus, maka siswa di sini telah melewati yang namanya indikator 2, 3, dan 4. Kemudian jika siswa telah menyelesaikan sebuah permasalahan atau dia telah mendapatkan jawaban dari hasilnya, maka dia telah melewati indikator yang ke-6. Selanjutnya yaitu tentang kemampuan berpikir high order thinking. Definisinya di sini, kemampuan matematika high order thinking adalah kemampuan merumuskan, menggunakan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks yang di dalamnya berupa bernalar secara matematis. Berpikir tingkat tinggi dengan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika dalam menjelaskan fenomena. Adapun indikator dari kemampuan berpikir high order thinking, yang pertama ada menganalisis, subindikatornya membedakan, mengorganisasi, mengatribusi. Kemudian ada mengevaluasi, yaitu memeriksa atau mengkritik. Yang selanjutnya ada menciptakan atau merumuskan, membuat hipotesis, merancang dan memproduksi. Kemudian adapun indikator pada kompetisi dasar bisa teman-teman lihat ada C4, kemudian sampai C5, C6. Ini untuk contoh soal dari high order thinking skill, yaitu dengan penalaran menggunakan contoh soal seperti gambar tersebut.